Halo sahabat WK, kembali lagi dengan saya Rizky Amana, reporter dari wartakotalive.com. Kali ini kita ketemu tokoh yang menurut kita sebagai pemimpin nomor 1 di kota Serang, yaitu Bapak Wali Kota Serang, Pak Syafruddin ya. Yeah. Kalau nama lengkapnya siapa Pak? Aku boleh tahu. Syafruddin. Syafruddin aja. Nah, biasa dipanggil siapa nih Pak? Biasa dipanggil Kang Syaf. Kang Syaf. Dengan Kang Syaf. Kali ini kita mau berbicara sedikit isu yang sedang banyak diperbincangkan di masyarakat Kota Serang khususnya. Ini ada perbincangan Pak terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah yang melarang adanya warung makan atau warteg nih Pak, yang ditutup, dan kalau misalnya di bulan Ramadan dan ketahuan dibuka itu akan dikenain denda. Itu gimana sih Pak, kalau boleh tahu? Jadi begini Pak, perlu saya sampaikan bahwa di Kota Serang ini mayoritas berpenduduk beragama Islam, 90% lebih beragama Islam. Kemudian dari semenjak dahulu, semenjak penjajahan dan semenjak Kesultanan Banten, bahwa tradisi atau yang dinamakan Pak Asda, bukan kearifan lokal ya, kearifan lokal dari masyarakat ya Pak, dari masyarakat Kota Serang itu dari tahun ke tahun. Kalau bulan puasa itu tidak ada yang namanya pedagang nasi. Kemudian kalau ada pedagang nasi ini justru bukan pemerintah yang memberontak, malah masyarakat yang menutup itu. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan sesuai juga dengan kearifan lokal yang ada di Kota Serang. Itu setiap tahun itu warung nasi, restoran di saat bulan puasa itu dianjurkan untuk ditutup dan tidak berjualan dari jam 4 pagi, jam 4.30 sampai jam 4 sore, baru dibuka jam 4 sore atau jam 16. Itu setiap tahun. Dan tidak ada masyarakat yang komplain, malah masyarakat semuanya mendukung. Kemudian sebelum diterapkan himbauan ini, sebelum himbauan ini diberikan kepada masyarakat, kami sebelumnya mengundang dari tokoh agama, ulama, pimpinan ormas, pondok pesantren, MUI, para pedagang, para pedagang nasi, restoran, itu dikumpulkan, kafe, pengusaha. Kita musyawarahkan dulu. Kemudian kalau umpamanya ini himbauan ini ada perubahan, ya dalam musyawarah itu ada perdebatan gitu. Kemudian hasil kesepakatan dari para tokoh tadi kemudian dibawa ke pemerintah kota, ke forum pimpinan daerah. Forum pimpinan daerah ini terdiri dari Polres, Kodim, kemudian Kejari, kemudian ada yang dari Pengadilan Agama, Kemenag, ada yang dari Grup 1, Kopassus, ada juga yang dari Brimob gitu. Kemudian ada dari MUI, baru ada di situ ada kesepakatan. Kemudian kesepakatan ini tertuang dalam surat edaran ini. Ada beberapa yang disampaikan, antara lain ya mengacu, yang pertama adalah keputusan Presiden karena pandemi COVID ini nomor 12 tahun 2020. Kemudian yang kedua juga surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021. Kemudian edaran Dewan Masjid Indonesia nomor 041 2021 tanggal 24 Maret 2021. Kemudian surat juga dari edaran Satgas Penanganan Covid nomor 13 2021. Jadi ada 5 poin yang
edarkan atau himbauan ini kepada masyarakat Kota Serang. Yang pertama, sesuai dengan edaran Menteri Agama bahwa agar umat Islam dapat menjalankan peribadatan wajib dan meningkatkan amaliyah. Artinya di sini poin A ini masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa, kemudian taraweh, kemudian tadarus, kemudian nuzul Quran dengan kapasitas 50%. Kemudian yang B-nya tempat hiburan umum, kafe, karaoke, biliar dan sejenisnya agar memberhentikan kegiatannya selama bulan Ramadan untuk mencegah timbulnya keresahan masyarakat Di tengah bulan puasa ini ya Pak. ya. Lalu Kemudian E, dilarang memproduksi, memperdagangkan, membakar dan membunyikan mercon ya atau petasan. Ini sudah tiap tahun juga sudah kita ini sudah larangannya sudah berjalan ya Pak. berjalan. Kemudian selama bulan Ramadan, pemilik restoran, rumah makan, warung nasi, kafe dan sejenisnya ini dilarang berjualan mulai pukul 4.30 sampai dengan pukul 16.00. Jadi yang terakhirnya warga masyarakat agar tidak melakukan mudik lebaran ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya, pusat pemerintah ya, Pak, pusat. untuk larangan Jadi, mudik. yang dipermasalahkan ini adalah yang D ya. Yang D ini ya, Pak. Yang D artinya selama bulan Ramadan pemilik restoran, rumah makan, warung nasi dan kafe dan sejenisnya dilarang buka. Operasionalnya sebenarnya dibatasi ya Pak. Sebenarnya dibatasi, bukan Nggak tidak ditutup total tidak gitu ya, ditutup Pak. total. Artinya dari jam 4.30 sampai jam 16 nanti mereka boleh beroperasi. Boleh beroperasi. Pak, tadi saya berbicara, Bapak sedikit saya kutip. Tadi Bapak bilang bahwa ini sudah kebijakan masyarakat. Masyarakat Kota Serang sudah setiap tahun adanya. Mungkin karena lagi ada perkembangan era digitalisasi ini, Pak. Media sosial gampang di masyarakat, mudah viral sedikit kebijakan yang menurut mereka tidak. Nah, mungkin ada pergeseran budaya atau seperti apa Pak? Sampai isu ini yang tadinya sudah menahun dilakukan, tahu-tahu ada sedikit perbincangan di masyarakat. Menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya tadi apa yang disampaikan perkembangan era digital ini kan terlalu cepat pada saat pandemi ini. Jadi mungkin mereka yang belum tahu awalnya. Kemudian saya kira kalau masyarakat Serang, terutama Kota Serang itu tidak ada perdebatan dengan penutupan restoran atau rumah makan pada saat ini. Yang era digitalisasi ini era mungkin digitalisasi yang baru mengetahuinya ya Pak. Ya karena dengan Facebook kita dari Serang sudah nyampe ke Makassar mamanya. Jadi masyarakat luar yang agak kaget mungkin masyarakat luar, apalagi sekarang kan urbanisasi banyak ya Pak. Warga dari Jakarta dari manapun datang ke Kota Serang ya Pak. Memang ya, jadi masyarakat luar yang kaget bahwa kok di Kota Serang seperti itu. Sebenarnya sudah dari dulu sudah seperti itu. Seperti itu sudah budaya kearifan lokal masyarakat Kota Serang yang mayoritasnya umat Islam. Kemudian kalau ada yang buka restoran itu pasti ditutup oleh Pol PP. Oh, seperti itu Pak. Nah Pak, ini yang gonjang-ganjing lainnya lagi nih soal perdanya Pak. Karena ada yang bilang kalau buka nanti didenda loh 50 juta. Nah, ada beberapa imbauan beberapa suara dari pemilik restoran, kafe, bagaimana mau didenda? Kita aja udah pandemi, udah loyo usaha kita. Ditambah ingin buka malah didenda. Sebenarnya itu perda itu di nomor 2 ya Pak. Perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 itu bunyi penerapannya benarkah Pak akan mendenda warung yang berani operasional yang ngebandel operasional sebesar 50 juta atau seperti apa Pak? Perda itu sebenarnya Perda nomor 2 2010 itu Perda pekat ya, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu ya ada yang prostitusi, minuman keras gitu. Ada juga memang di sini
ini saya siapkan nih pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Jadi poin-poin yang ada di Perda ini sebenarnya bukan untuk mengatur masalah puasa saja gitu. Ada beberapa pasal di sini. Emang ada pasal 10 ini. Dilarang kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadan. Ini di sini setiap orang dilarang merokok, makan, minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari bulan Ramadan. Jadi ini diatur dalam Perda juga. Kemudian yang sebenarnya masalah denda ini ketentuan pidana memang benar di pasal 10 di Perda ini bukan di pasal 10 saja kita mengatur, akan tetapi pasal 4, 5, 6, 7 kemudian 8, 9, 10, 11. Jadi artinya secara keseluruhan nih ada minuman melarang minuman keras, kemudian prostitusi dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan pidananya memang benar, ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 50 juta. Di sini kita disebutkan paling lama 3 bulan. Nah bisa sehari, bisa setengah hari, bisa 1 jam kan, kalau umpamanya terjadi. Ya di sini juga didenda paling banyak 50 juta. Ya paling banyak, bisa paling sedikit ini hanya 100.000 atau 200.000 gitu ya, atau 10 rupiah atau 50 rupiah bisa terjadi. Dan selama ini tidak ada warung makan dan warung nasi itu didenda 50 juta, tidak ada. Masih sanksi persuasif masih ya Pak? Persuasif dan Pak, sanksi-sanksi sosial. Pak Wali, agar tidak ada persepsi salah di masyarakat, monggo imbauan terkait dengan kebijakan yang Wali Kota Serang ambil ini seperti apa sih Pak? Saya menghimbau terutama kepada masyarakat Kota Serang, apa yang telah ditandatangani bersama oleh Ketua MUI, Kemenag dan pemerintah Kota Serang. Ada beberapa poin yang poin 1 sampai 5 ini tolong dipatuhi oleh masyarakat Kota Serang, karena masyarakat Kota Serang ini dalam rangka menjalankan ibadah puasa ini tentunya semua juga ingin tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semuanya saling menghargai, baik dari masyarakat yang beragama Islam maupun yang non-Islam, ini saling menghargai. Dan alhamdulillah di Kota Serang secara keseluruhan dalam keadaan kondusif. Kemudian adapun ada kaitannya dengan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang denda, ini tidak akan terjadi di masyarakat Kota Serang, karena di sini denda yang ada dalam Perda ini adalah paling lama kurungan 3 bulan, ya berarti kalau paling lama itu ada yang paling sedikit itu 1 hari. Kemudian di sini ada paling besar 50 juta, juga ada yang paling kecil itu bahkan 1 rupiah. Dan belum pernah terjadi di masyarakat Kota Serang baik denda kurungan maupun denda uang 50 juta itu belum pernah terjadi untuk para pedagang nasi dan restoran. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah kota berharap kepada masyarakat Kota Serang untuk mematuhi himbauan bersama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat WK, demikian wawancara kita terkait dengan isu yang sedang menghangat di masyarakat. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Wali Kota Serang nanti lain waktu ya.
Kang Syaf ya. Iya. Kang Syaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.